Arus balik Lebaran masih terjadi di beberapa titik, mengingat hari ini ASN masih cuti bersama. Kita pantau arus balik di 3 lokasi, Kalikangkung, Cikatama, dan Pantura Cirebon. Kita ke Kalikangkung dulu, ada Putu di sana. One way sejak kemarin, hari ini masih berlaku kah? Ya, skema rekayasa lalu lintas one way ini masih berlangsung, Riko dan juga saudara. Ini menunggu hingga kendaraan di bawah 3.000 kendaraan yang melintas per jamnya. Dan data yang kami dapatkan bahwa dari pihak Jasa Marga, tadi malam ini data masih menunjukkan kendaraan yang melintas ini masih di angka 3.500. Dan tadi pagi meskipun sempat menurun ini di angka 2.500, ini sistem rekayasa lalu lintas one way masih berlangsung. Ini dengan alasan karena untuk menunggu kendaraan benar-benar terurai kepadatannya di gerbang tol akhir, yakni di gerbang tol Cikampek di kilometer 70. Sementara itu memang dapat disampaikan data dari pihak Jasa Marga menyatakan bahwa terdapat 68.000 sekiranya kendaraan yang telah melintasi gerbang tol Kalikangkung ini menuju ke sejumlah titik, khususnya mayoritas ke gerbang tol Cikampek dan ke wilayah Jabodetabek. Sementara untuk pantauan kondisi terkini di gerbang tol Kalikangkung, memang siang hari ini kondisinya ramai lancar dan cenderung landai. Sementara untuk skema rekayasa lalu lintas one way lokal di Jawa Tengah ini memang diberlakukan dari gerbang tol Salatiga, yakni dari kilometer 459 sampai ke kilometer 414 di gerbang tol Kalikangkung. Dan dilanjutkan ke rekayasa lalu lintas one way nasional dari gerbang tol Kalikangkung kilometer 414 sampai ke kilometer 70 di gerbang tol Cikampek Utama. Sementara itu untuk pengemudi yang ingin melakukan perjalanan arus balik di masa angkutan Lebaran 2025 menggunakan kendaraan pribadi, ini dihimbau untuk mengetahui jam-jam padat, yakni memang di gerbang tol Kalikangkung ini memadat di sore hari, sekiranya pukul 5 sore sampai dengan di pukul 8 malam. Sementara itu untuk diskon tarif tol ini memang tahap 2 baru berlangsung esok hari, yakni pada tanggal 8 sampai dengan 10 April, yakni dimulai dari jam 5 pagi tanggal 8 dan berakhir di tanggal 10 ini jam 5 pagi. Bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan dihimbau untuk mengkondisikan kendaraannya dalam kondisi yang prima. Sekian Riko informasi yang kami dapatkan dari gerbang tol Kalikangkung, kami kembalikan ke Anda. Kita ke pintu tol Cikatama sekarang. Sejak diberlakukan sistem one way nasional hari Minggu kemarin, pintu tol Cikampek Utama padat hingga pagi tadi. Ada Michelle Winda di sana. Michelle, apakah siang ini antrian di pintu tol Cikampek Utama masih terjadi? Jika dibandingkan kemarin dan tadi pagi, Riko dan juga saudara, situasi siang ini sudah sangat jauh berbeda. Kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama ini lancar di kedua arah. Kalau dibandingkan dengan kondisi tadi pagi, sempat terjadi antrean sejauh 2 km. Dari kilometer 72 hingga kilometer 70. Namun siang hari ini hanya menyisakan antrean kendaraan 4 hingga 5 kendaraan di masing-masing gardu tol di gerbang tol Cikampek Utama. Tidak hanya itu, tadi pagi kendaraan ini hanya bisa melaju di 20 km per jam. Namun siang hari ini sudah lebih lancar sehingga 60 hingga 80 km per jam. Siang hari ini data dari Jasa Marga Transjawa ini mencatat 19.000 kendaraan sudah melewati gerbang tol Cikampek Utama. Namun jika dibandingkan dengan data 2 hari lalu di akhir pekan di puncak arus balik Lebaran 2025 dari tanggal 5 hingga 6 April, ini konstan jumlahnya 100.000 kendaraan melewati gerbang tol Cikampek Utama dari arah Jawa Timur, Jawa Tengah menuju ke arah Jakarta. Dan kalau kita bicara mengenai rekayasa arus lalu lintas, ini meskipun sudah melewati masa puncak arus balik, sebenarnya rekayasa lalu lintas masih diberlakukan, yakni one way nasional dari kilometer 414 hingga kilometer 70 dari gerbang tol Kalikangkung menuju ke gerbang tol Cikampek Utama. Selain itu juga kontraflow ini juga masih berlaku dari kilometer 70 hingga kilometer 47 dibuka 2 lajur menuju ke arah Jakarta. Namun siang hari ini kami masih harus menunggu diskresi antara pihak kepolisian maupun PT Jasa Marga apakah akan menyetop pemberlakuan rekayasa lalu lintas, mengingat juga gelombang arus balik Lebaran ini sudah mulai menurun. Karena jika memang rekayasa lalu lintas untuk di jalan tol ini akan tetap diteruskan, ini berdampak khususnya untuk kendaraan-kendaraan yang masih menuju ke arah Jawa Tengah. Selain itu untuk diskon tarif tol ada kabar baik karena besok ini mulai diberlakukan kembali untuk gelombang arus balik Lebaran kedua. Sementara demikian, Riko kembali ke studio. Michelle Winda. Imbas one way tol Trans Jawa, bagaimana situasi di jalur arteri Pantura? Ada Enggar Bagus di kawasan Indramayu. Enggar, apakah ada kepadatan kendaraan imbas one way tol Trans Jawa di sana? Riko dan saudara, kalau di arteri Pantura, tepatnya di arteri Lobener, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ini, lalu lintas di kawasan ini terpantau ramai lancar di kedua arahnya.
Kalau berbicara arus balik, ini sudah terdapat sekitar 52.065 kendaraan dari arah Jawa Tengah menuju ke arah Jakarta, dan tentunya masih didominasi oleh kendaraan roda 2 atau sepeda motor. Mayoritas mereka bisa menempuh perjalanan atau memacu kecepatannya ini hingga 80 km per jam. Dan juga kalau berbicara di one way nasional, ini juga berimbas pada arteri Loh Bener Indramayu Jawa Barat, karena dari arah Jakarta menuju ke Cirebon maupun ke Jawa Tengah ini juga ramai oleh mayoritas kendaraan pribadi, mobil, bus-bus antar kota, antar provinsi, hingga bus pariwisata dan truk logistik. Dan memang di jalur ini pola rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi arus balik Lebaran ini masih terus diberlakukan dengan menyiapkan beberapa jalur alternatif bila mana jalur ini terjadi kepadatan. Seperti diantaranya adalah membuka jalur via tol Indramayu Kota melewati Gunung Pati, juga melewati ke Karangampel hingga nanti keluar ke arah simpang ABC Loh Bener ini menuju ke arah Jakarta. Sementara itu perlu diwaspadai juga adanya titik-titik putar balik sebanyak 180-an titik putar balik yang telah ditutup. Namun tadi saya lihat beberapa warga atau oknum warga ini mencoba untuk membuka secara paksa, sehingga adanya kepadatan di titik-titik putar balik yang telah ditutup oleh petugas, justru oleh seorang warga atau oknum warga ini malah dibuka untuk melakukan putar balik. Dan sementara itu ada 34 putar balik lainnya yang juga dijaga oleh petugas lainnya. Bukan hanya di sini, di Cirebon juga terpantau padat. Banyak ribuan pemotor ini menempuh perjalanan hingga ke arah Jakarta. Sebanyak 22.000 kendaraan juga akan melintasi ke arah Indramayu menuju ke Jakarta, dan memang akan terus diprediksi kepadatan terus terjadi pada Senin malam nanti. Demikian Riko, kembali ke Anda di studio. Enggar, Michelle, dan Putu, terima kasih teman-teman.